Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lasa Edward. Hai, pagi Lasa Mei. Ketemu lagi dengan Lasa Mei di sini dan Lasa Edward yang akan memimpin pujian. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Sekarang kita mau mulai kebaktian. Adik-adik udah pakai baju yang rapi? Udah ya? Udah. Harus rapi ya Lasa Ya, ya. harus rapi Gak ya. boleh pakai baju tidur loh kebaktian ya. Terus udah siapkan hati kita? Oke, yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu dengan sikap doa yang baik. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh Tuhan datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mau sama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami ya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung Mei, gak kerasa ya kita sudah 2 tahun nih ibadah seperti ini ya. 2 tahun kita di rumah online kebaktian ya. Tapi walaupun kita nggak ketemu dengan adik-adik gitu ya, tapi Lause tetap bersyukur karena tiap minggunya adik-adik dengan setia menantikan kebaktian ini. Betul. Gitu ya. Setiap minggu adik-adik ikut kebaktian itu bagus banget. Tuhan juga menunggu kalian datang kebaktian ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian It's Good to See You. It's good to see you here with me. Dengan semangat. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good To see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Lase, kayaknya kita harus tambah semangat. Ya, gimana Kita harus tambahin semangatnya. Boleh. Kita tambahin ritme musiknya, oke? Ayo Lause. Oke, biar semangat semuanya. Kita nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me sekali lagi. Yuk.
adik-adik dengan semangat semuanya. To see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Pastor Edward, Ya, Lause. masih ingat gak waktu Januari kita pernah bikin komitmen mau lebih rajin ke gereja, Oh ya. mau baca firman, Mm-mm. mau berdoa. Ya. Ya, ingat ya? Ya. Nah, adik-adik, ini udah bulan Maret loh. Ya, kita ada pertumbuhan gak sih, Lause Edward? Meskipun cuma sedikit ya, kita lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin ketemu Tuhan. Meskipun cuma sedikit, tapi kita harus tetap moving. Benar nggak, Ya, Lause Edward? betul. Step by step, tapi Step by step. yang pasti kita nanti jadi sempurna. Terus bertumbuh Terus adik-adik. bertumbuh, ya. Kita mau nyanyi lagu sedikit demi sedikit. Demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi, sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Oke Lause, sekarang waktunya kita untuk pengakuan iman rasuli. Semua boleh bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kita mau sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, kita mau melakukan persembahan. Nah, untuk persembahan seperti biasa, kalau kalian mau nanti pada saat ketemu baru mau kasih bisa, atau kita bisa melalui QR code ya. QR code kalian minta papa mama kalian untuk transfer via QR code ini. Jangan lupa menyertakan angka 1 di belakang. belakangnya. Jadi contoh 100.000, 100
1001. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lagu persembahan kita nyanyikan lagu A Gift to You. Yuk sama-sama kita doa persembahan. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami baru saja memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dan juga saat ini kami baru saja mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan melalui keluarga kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan seterusnya. Sebentar lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, langsung kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kalian semua kita nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu ya. Habis itu nanti kita ada versi Inggrisnya, kita nyanyikan juga versi Inggrisnya. Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. As the deer panted on the water, as the deer panted for the water, my soul long after thee. You alone all my heart desire, and I long to worship You. You alone
adik-adik kita tenangkan diri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan ya. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Dengan sikap berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pertolongan-pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan penyertaan-Mu untuk setiap kami, hati kami Tuhan lembutkan supaya kami bisa boleh mengerti dan menerima firman Tuhan dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Teman-teman, sebelum Lause mulai, saya akan menunjukkan beberapa gambar. Lause pengen ingatkan kalau teman-teman mau menjawab, silakan boleh raise your hand, kemudian boleh unmute, kemudian memberikan respon kalian ya. Kira-kira kalau gambar ini, sebentar. Kalau gambar ini, ada yang ngerti kira ini gambar apa sih? Kalau jawabannya gunung benar, tapi gunung apa kira-kira? Ada yang mau jawab, Greta, silakan. Gunung Kutub. Gunung es. Kutub karena ada esnya, bisa jadi benar. Ada yang lain? Ada yang masukkan yang lain? Kalau mau chat juga boleh, cuman saya coba lihat ya. Kalau teman-teman mau chat, ada yang lain? Ini disebutnya salah satu gunung tertinggi di dunia. Ini adalah Mount Everest, Gunung Everest. Oke. Beberapa fakta tentang Gunung Everest. Kenapa, sorry? Aku tahu Gunung Everest. Kamu tahu mungkin kamu pernah mendengar ya hal itu dari apa? Darren Nicholas, Gunung Everest. Ya. Mount Everest. Mungkin kamu pernah mendengar atau belajar tentang ini dari di sekolah ya. Oke, beberapa fakta tentang Gunung Everest. Yang pertama adalah ketinggiannya itu sekitar 8.850. Kira-kira kalau satu orang manusia itu tingginya sekitar 1,5 meter, itu banyak ya, ada sekitar 8.000 manusiaan ya, lebih dari 8.000 rata 8.000 manusia ya di stacking gitu. Oke, apalagi sih fakta tentang Gunung Everest? Katanya dari yang tercatat itu ada sampai saat ini ada 4.000 orang yang berhasil sampai kepada puncaknya. Jadi kalau dibilang puncaknya itu mungkin yang sebelah sini kali ya, mungkin ya. Oke. Tadi lo semua gambar. Anyway, terus berikutnya katanya letaknya di perbatasan antara negara Tiongkok dan Nepal. Nah, lucunya gunung ini katanya bertumbuh sekitar 44 ml setiap tahun. Jadi setiap tahun itu tambah tinggi dan seterusnya. Oke. Jika Lause hari ini mengajak teman-teman, ayo kita mau mendaki Gunung Everest, apa kita bisa langsung mendaki? Tentu tidak ya. Bisa menggunakan pengaman dulu. Iya, benar. Kita nggak bisa segampang itu langsung bilang, hari ini saya mau mendaki Gunung Everest. Begitu saya bangun pagi, kemudian saya langsung berangkat dan langsung mendaki ya. Kita harus mempunyai pengetahuan. Kita harus Kita harus mempersiapkan diri. Nah, menurut Kompas, ini menurut kompas.com nih, kalau kamu mau mendaki Gunung Everest ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, kamu harus mempunyai pengetahuan tentang gunung tersebut, dan pastinya kamu harus punya pengetahuan skill untuk mendaki. Ya bener lah ya, kalau kita nggak tahu cara mendaki terus kita mau mendaki gunung tuh gimana, belum lagi alat-alatnya dan sebagainya. Terus kedua, katanya harus punya pengalaman mendaki. Lause sih bukan orang yang suka mendaki ya, saya nggak tahu ya, mungkin Lause Liana, Lause Reni, kayaknya Lause Gita nih mungkin punya suka mendaki gunung ya. Mungkin kalau dibilang pengalaman mendaki, mungkin harus coba dulu ke misalnya Gunung Pancar di Bogor gitu ya, atau gunung yang lain, Gunung Salak misalnya. Terus yang ketiga, katanya harus latihan fisik.
fisik itu kan seperti kalau kamu misalnya mau lomba lari, tentu kamu harus latihan lari, harus apa? Harus suka pernafasan ya. Bagaimana pernafasannya harus benar. Jadi kalau lari itu kan pernafasan harus diatur ya. Saya rasa segala olahraga fisik juga latihan pernafasan, apa kekuatan tubuh gitu ya, itu stamina dan sebagainya itu membutuhkan latihan seperti seorang atlet. Kemudian tadi ada skill technical yaitu misalnya menguasai alat-alat untuk mendaki dan seterusnya gitu ya. Tapi juga dikatakan di sini adalah verbal. Artinya apa? Kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Karena saya rasa belum pernah ya ada orang yang mungkin pergi sendiri kemudian saya nggak tahu sih, saya belum pernah research, tapi untuk mendaki satu gunung tertinggi di dunia itu sendiri dengan cuaca yang super super ekstrim gitu ya. Jadi harus ada satu tim, mungkin 2 orang, 3 orang, dan dimana komunikasi antara satu orang dengan orang lain itu sangat penting. Ini adalah beberapa gambar yang saya ambil ya. Saya pikir karena kondisinya yang super super ekstrim, bahkan katanya belum sampai puncaknya, ketinggian tertentu saja mereka sudah suhunya tuh sudah di bawah 0 derajat Celcius. Artinya peralatan yang dibawa itu harus memadai. Misalnya kamu harus memakai jaket yang tebal atau baju yang hangat. Terus bawaannya juga nggak boleh berat. Bayangkan kalau kamu mau mendaki Gunung Everest tapi kamu bawa TV. Kenapa lo bawa TV? Ya karena pengen hiburan gitu. Ya mungkin susah juga ya karena pertama nggak ada listrik terus mau nyambung kemana. Jadi eh, apa yang perlu dibawa untuk mendaki juga perlu dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Nah, sorry, oke. Jadi kalaupun teman-teman kita sudah berlatih nih, saya sudah berlatih, langsung saya sudah melakukan, saya sudah mengetahui, memahami teknisnya, mengenal Gunung Everest dengan baik dan sebagainya sebagainya. Apakah saya sudah pasti berhasil bisa sampai puncak ya? Belum tentu juga gitu ya, karena saya dengar ya di Gunung Everest itu kadang-kadang musim-musimnya bukan musim, ya boleh bilang musim lah ya, itu kadang-kadang suka nggak jelas, suka nggak tentu ya. Jadi kadang-kadang ada hujan salju atau badai salju yang mendadak sangat sangat keras gitu ya, sangat kuat, jadi kamu menemukan kesulitan. Tapi konon katanya sih di bulan Mei dan bulan November kalau tidak salah, kamu itu adalah musim dimana itu paling gampang ya. Mungkin banyak yang berangkatnya atau manjatnya pada saat itu ya. Anyway, ini adalah contoh gambar yang saya temukan di internet. Seorang bernama Jonathan kalau tidak salah, dia mengambil foto ya dari bagaimana perjalanannya mendaki Gunung Everest. Orang ini adalah atlet ya. Dia berlatih, kemudian dia sampai kepada puncak daripada Gunung Everest. Oke, lalu saya akan menunjukkan gambar berikutnya. Ada yang kenal ini siapa? Kalau kalian tidak kenal berarti saya sudah terlalu tua. Ada yang kenal? Siapa? Valencia tadi? Victor. Ada yang menjawab tadi, Victor? Kalau Lausya itu Usain Bolt benar? Usain what? Usain Bolt yang pelari tercepat di dunia. Usain Bolt bukan. Saya tahu Usain Bolt bukan. Tadi Victor jawabnya siapa, Victor? Ini adalah seorang atlet basketball. Michael Jordan. Michael Jordan. Yes, ini adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu kalau sekarang mungkin yang terkenal siapa sih? Kobe Bryant gitu ya. Atau saya kurang mengikuti basketball. Tapi Michael Jordan pas tahun 90-an, di awal tahun 2000-an adalah salah satu atlet termahal, terkenal, mungkin yang paling dikenal ya di seluruh dunia ya. Begitu kalau kamu lahirnya di tahun 80-an atau 70-an, begitu kamu melihat foto ini tanpa melihat namanya, sudah tahu dia adalah Michael Jordan. Michael Jordan ini ceritanya sebagai seorang atlet ya, atlet basket, bola basket, dia itu berlatih berjam-jam setiap hari ya. Konon katanya bangun langsung latihan fisik.
Kemudian dia menghabiskan siang, mungkin istirahat sebentar, kemudian langsung latihan basketball, latihan, hampir sepertiga atau mungkin sepertiga dari harinya itu dihabiskan waktunya untuk berlatih, sehingga dia bisa menjadi atlet yang seperti dia sekarang. Ini ada kutipan yang sangat menarik. Menurut Michael Jordan, di dalam perjalanan karirnya sebagai seorang atlet, dia itu udah hampir lebih dari apa dia bilang 9.000 kali. Jadi ketika dia mencoba memasukkan bola ke dalam bola basketnya itu, dia hampir lebih dari 9.000 kali itu gagal. Dia sudah kurang lebih 300 games, itu 300 pertandingan dia kalah, dan ketika dia dipercayakan untuk menjadi orang yang membawa grupnya Chicago Bulls itu menjadi juara, 26 kali dia gagal. Artinya dia mencoba untuk masukin bola, kemudian dia tidak berhasil. Kalau kita membaca quote dari ini, kita bisa melihat ya betapa kok Michael Jordan bisa menjadi orang yang atlet yang paling dikenal waktu itu ya. Seorang atlet bola basket yang sangat populer, padahal dia begitu banyak ya kegagalannya ya. 9.000 kali loh. Kamu pernah coba untuk ini bola 9.000 kali? Itu lumayan banyak ya sepanjang karirnya. Tapi kita belajar apa sih yang membuat Michael Jordan menjadi seorang atlet yang hebat. Kemudian yang kedua, ini mungkin jauh sebelum kamu lahir. Ada yang kenal siapa dia? Tidak. Tidak ya, gak apa-apa deh. Lause mengerti. Jangan-jangan Lause yang lain juga belum mengenal ya. Ini namanya Nadia Comaneci. Nadia Comaneci itu lahir di tahun sekitar 1960-an. Dia terkenal pertama kali saat Olimpiade. Dia adalah seorang gimnas ya. Yang bergerak di cabang atletik ya, senam. Ada alat-alatnya segala ya, ada lapang, ada yang lantai, ada yang alat dan sebagainya. Nah, Nadia Comaneci ini adalah seorang gimnastik ya. Jadi Nadia Comaneci adalah seorang gymnast. Jadi apa yang membuat Nadia Comaneci sangat terkenal waktu itu adalah dia mengikuti Olimpiade di Montreal itu tahun 1976. Pada saat itu Nadia Comaneci itu masih berumur sekitar 14 tahun. Seumuran kalian gak ya? Hampir kali ya. Kalian hampir mendekati ya. Mungkin kalian umur 10, 9, ya kira-kira koko kamu atau cici kamu lah ya, sekitar 14 tahun. Dan ketika Nadia Comaneci bertanding dan dia melakukan kompetisinya ya dengan senam lapangan dan alat dan sebagainya, waktu saat itu hasil dari scoreboardnya itu sangat lucu ya. Jadi dia diberi nilainya 1.00. Kenapa? Karena waktu itu di Olimpiade itu belum pernah ada yang bisa mendapatkan nilai 10. Karena belum pernah ada yang dapat nilai 10, bahkan panitia Olimpiadenya itu nggak bisa menampilkan nilai 10. Jadi mereka menampilnya cuma 1.00. Semua orang pada bingung. Kenapa Nadia Comaneci mendapatkan nilai 1.0 gitu ya. Ternyata maksudnya adalah dia mendapatkan nilai sempurna, nilai 10. Bahkan sehingga sejak itu panitia Olimpiade harus memperbaiki semua sistemnya ya, yang memperbisakan dan memperbolehkan papan nilainya bisa tampilkan nilai 10.00 gitu ya. Dimulai dengan seorang Nadia Comaneci. Nah, setelah itu Nadia Comaneci menjadi Person of the Year gitu ya. Dia diinterview, dia diwawancara, lalu ditanya gitu, apa yang membuat kamu begitu hebat gitu ya. Nadia Comaneci menjawab, iya saya berlatih. Bayangkan umur 13 dan 14 tahun gitu ya. Dia sudah mulai melatih senam, tapi dia melatih jauh sebelum itu, bahkan umur 4 tahun. Dia berlatih tiap hari gitu ya. Bahkan katanya pelatihnya itu sangat keras gitu ya, memaksa dia. Ayo latihan. Jadi hidupnya sepanjang sebelum pertandingan itu berlatih dan sangat keras. Bahkan saking kerasnya ada beberapa orang yang berpikir kayaknya untuk orang yang semuda Nadia Comaneci yang masih umur 13 atau 14 tahun waktu itu, rasanya
terlalu berlebihan gitu ya, terlalu banyak. Masa sih orang anak yang kecil yang mungkin masih perlu bermain-main tapi disuruh berlatih. Tapi inilah yang dia lakukan, yang dia pilih. Dia bilang, I do not run away from a challenge because I am afraid. Nah, ini adalah salah satu quote yang ditulis ya dari Comaneci. Artinya dia bilang begini, saya nggak akan pernah berhenti, saya nggak akan pernah lari dari semua tantangan yang saya hadapi karena saya punya rasa takut, tapi saya hadapi semua itu. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari contoh-contoh ini? Yang pertama, selalu ya ada tantangan di dalam kehidupan kita, benar ya? Bentuknya apapun selalu dah teman-teman, usia berapapun Lause juga menghadapi tantangan. Nanti Lause cerita lagi. Kalian juga menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Ada yang mau ujian, itu kan juga sebenarnya tantangan ya. Kalian mau ujian besok, nah itu tantangan yang harus kalian hadapi. Terus kedua, dalam menghadapi tantangan tersebut kita harus berlatih, dan tanda kutip ya, apa yang kita harus belajar, kita harus berlatih. Seperti tadi kalau kita mau mendaki Gunung Everest, kita harus mengenal gunung tersebut, mengenal skillnya dan sebagainya. Lalu kita belajar dari Nadia Comaneci, jangan pantang menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Lalu yang keempat, ada kemungkinan kita bisa gagal. Oh, ini sudah pasti ya. Tadi Michael Jordan bilang ya, sepanjang karirnya dia hampir 9.000 kali ya, lebih dari 9.000 kali dia tidak berhasil memasukkan bola. Lalu kalau lo tanya, tantangan apa sih yang kita hadapi? Apalagi zaman-zaman sekarang ya, mungkin teman-teman sudah banyak mengenal istilah sedih, stres, pressure itu apa ya? Tekanan. Kamu menghadapi tekanan ya, tekanan mungkin ayo dapat juara 1 dong, atau misalnya nilainya harus dapat 100 gitu ya, tekanan dari sekolah, tekanan dari orang tua ataupun misalnya teman dan sebagainya. Ataupun yang buruk adalah misalnya kamu mengalami bullying di kelas. Nanti lo cerita lebih tentang itu. Misalnya kamu mengalami bullying, temanmu mengatain itu, tapi kamu merasa nggak nyaman, kamu nggak merasa aman. Ini adalah masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapin. Juga kesedihan ya. Mungkin kita kehilangan teman atau kita kehilangan anggota keluarga kita, itu terjadi ya, apalagi di masa pandemik yang tidak bisa menentu ini. Kita banyak mengalami hal-hal seperti ini. Sekarang lo akan polling, teman-teman boleh coba apakah kalian bisa annotate. Pertanyaannya, kalian bisa annotate? Ada yang pernah belajar annotate? Oke. Pernahkah kamu merasa sedih atau bermasalah? Boleh dicoba. Kalau kamu pernah, coret sesuatu di yang pernah. Kalau kamu tidak pernah, coret yang tidak pernah. Hector jangan menggambar atuh. Hector, pilih yang mana Hector? Ada yang melingkari di pernah. Ada lagi? Ayo. Tapi kalau di laptop cara coretnya gimana? Kalau kamu ke annotate itu, ada yang coret-coret ya, itu udah benar. Christabel, oke. Kamu pilih option, pernah Darren, terima kasih. Kamu pilih option, kemudian pilih annotate, kemudian ada tinggal digambar. Terima kasih Hector, terima kasih untuk anak panahnya. Cool. Oke, Loster ini juga mencoret-coret. Terima kasih, Christabel. Oke, baik. Terima kasih. Saya di-share lagi ya. Terima kasih teman-teman. Iya, kita semua pernah ya merasakan apa yang disebut sedih atau bermasalah. Nanti kita akan coba lagi annotate ya. Oke. Sorry. Ya. Ketika kita menghadapi kesedihan atau tantangan atau kesulitan, kita juga perlu namanya latihan khusus untuk hadapi pencobaan-pencobaan tersebut, tantangan tersebut ya. Namun kita semua termasuk teman-teman dan lause-lause, kita sebagai orang percaya, kita orang Kristen, kita percaya bahwa tantangan yang kita hadapi ini kita selalu disertai oleh Tuhan. Saya boleh minta satu teman untuk membacakan Victor. Baik, Victor, kamu boleh membacakan Victor. Filipi 4 ayat 13. Di mute dulu. Di unmute, sorry. Siapa? Philip, kamu melihat di layar Philip, boleh dibacain?
Atau mungkin Victor Iman. Oke, mungkin Darren. Darren, kamu boleh membantu Lause untuk membaca ini. Ya Lause, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, terima kasih. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika menghadapi tantangan, harusnya kita mempunyai sikap seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia siapa? Tentu Paulus berbicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah. Oke, Lause mempersiapkan slide ini sebenarnya 2 tahun yang lalu. Percaya atau enggak? Jadi saya harus perbaiki beberapa. Rencana saya 2 tahun yang lalu. Saya berharap saya bisa jalan-jalan ya, mau kemana belum tahu. Sebenarnya sih pengennya Lause pengen jalan-jalan kemana gitu deh. Mungkin kalian pengen jalan-jalan, suka jalan-jalan nggak? Suka. Kak ya, sama seperti saya ya. Saya juga suka jalan-jalan. Saya berniat sebenarnya untuk mau berjalan-jalan gitu ya, mau menikmati bukannya menikmati, tapi inilah. Sorry, maaf. Ada foto Lause. Iya, itu udah foto saya. Saya pengen jalan-jalan. Terus kemudian saya juga 2 tahun lalu saya memutuskan untuk kuliah lagi. Yes, saya masih anak kuliahan, saya anak sekolahan seperti kalian semua. Saya juga harus kerjain PR, saya harus menghadapi ujian. Sekarang saya lagi ujian. Mungkin kalian juga ujian ya, sama seperti Lause. Kita sama-sama ujian ya. Dan itu adalah tempat kuliah saya. Ada tulisan UPH, bukan Matahari, UPH. Tempat kuliah saya di UPH, bukan di Matahari. Saya juga berpikir saya bisa melakukan semua ini, kemudian menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gitu ya. Ini adalah terjadi kepada kita semua ya. Terjadi pandemi, artinya apa? Kita semua harus di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Lause hari ini ke kantor, tapi kan udah nggak apa-apa. Tapi kita semua harus belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Termasuk Lause. Lause juga harus kuliah dari rumah selama 2 tahun. Jadi nggak pernah tuh ketemu sama dosen-dosennya. Selain itu, Lause sempat sakit ya. Lause sempat sakit waktu itu adalah sakit tipes. Lause sempat dirawat sampai berapa hari ya, 2 mingguan. Kemudian karena itu Lause tidak boleh meminum kopi atau teh. Wah, berat banget rasanya karena Lause penggemar kopi ya. Waktu itu jadi terpaksa deh tidak minum kopi hampir berapa bulan gitu ya. Dan yang paling pusing adalah kerja dari rumah dan teman-teman seperti teman-teman yang mungkin harus belajar dari rumah. Waduh, sakit kepala ya. Apalagi kalau internetnya lagi nyala mati gitu ya. Kalau lagi mati udah pusing deh. Apalagi Lause tinggalnya di apartemen di lantai 25 ya. Jadi mau pakai telepon aja buat apa teh buat menyambungkan data gitu itu aja sulit banget ya. Jadi susah banget. Jadi internet itu sangat tergantung oleh Lause pada internet. Ini adalah kenyataan-kenyataan dalam hidup ya. Kesulitan yang kita harus hadapi sebagai latihan. Lause pikir ketika menghadapi semua tantangan itu, kesulitan itu gitu ya. Kita daripada bertanya mengapa gitu ya. Mungkin kita harus bertanya apa maksud apa yang akan terjadi dari ini. Kita belajar daripada Kisah Para Rasul 12 dari rasul-rasul Tuhan Yesus di mana apa yang mereka alami pada saat itu dan orang-orang Kristen di awal tahun apa yang mereka alami dan bagaimana iman mereka bertumbuh daripada tantangan yang mereka hadapi. Jadi ceritanya waktu itu adalah Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap jemaat Kristen. Salah satu contohnya adalah dia membunuh Yakobus yang adalah saudara Yohanes ya. Yakobus dibunuh dengan pedang. Apa yang jadi akibat daripada perbuatannya? Orang Yahudi senang. Orang Yahudi senang Yakobus dibunuh oleh perintah daripada Herodes. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia melihat bagaimana hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia juga melanjutkan perbuatannya. Dia kemudian mencoba menangkap para rasul yang lain. Lalu dia menyuruh menahan
Petrus. Kalau ditanya, kenapa sih Raja Herodes ingin menyenangkan hati orang Yahudi? Lalu kenapa orang Yahudi senang kalau Petrus ditangkap? Jadi ceritanya ini adalah politik. Pada saat itu, Herodes ditugaskan oleh Kaisar Romawi untuk memerintah di Yudea. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya tidak senang terhadap pemerintahan Romawi. Sedangkan Herodes ini ingin orang-orang Yahudi ini menyukai dia agar dia tuh dapat memerintah dengan tenang. Nah, mengetahui supaya dia bisa memerintah dengan tenang dan orang Yahudi bisa menyukai dia, dia cari tahulah apa sebenarnya yang menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pada saat itu tidak senang dengan Kristen. Kenapa? Karena rasul-rasul atau orang-orang percaya mulai keluar ya bercerita tentang siapa itu Kristus, menyebarkan firman Tuhan, dan makin banyak orang yang percaya dan bertobat dan menyerahkan dirinya, dan jumlah mereka semakin bertambah. Mengetahui hal ini, orang Yahudi tidak senang. Mereka tidak menyukai orang Kristen. Sehingga Herodes melihat satu kesempatan dengan menangkap atau bahkan dengan membunuh, contohnya tadi ada Yakobus, itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Nah, sehingga mengetahui hal ini dia mulai menangkapi satu-satu ya. Salah satunya adalah Petrus kemudian yang ditangkap. Setelah Petrus ditangkap dan pada saat itu ada hari raya. Jadi pikirnya setelah hari raya Paskah dia akan menghadapi Petrus di hadapan orang-orang, kemudian akan memberikan hukuman. Petrus ditangkap, kemudian tidak begitu ditangkap aja, dijaga dengan baik-baik. Katanya ada 4 regu dan setiap regu itu ada 4 prajurit yang menjagai. Jadi Petrus tidur tuh dijimpitin kiri dan kanannya. Ada orang yang prajurit yang menjaga, kemudian di luar ada 2 prajurit lagi yang menjaga. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang jemaat-jemaat pada saat itu? Mereka tekun mendoakan Petrus ya, berdoa kepada Allah. Nah, saya mau tanya, apa sih pendapat kalian? Kenapa sih jemaat pada saat itu berdoa? Mengapa mereka berdoa? Ada yang memberikan masukannya? Ada pendapatnya? Ada yang berani untuk memberikan pendapatnya? Maika mungkin? No? Christabel? Menurut kamu kenapa jemaat pada saat itu berdoa setelah tahu kalau Petrus itu ditangkap oleh Raja Herodes? Sean silakan. No? Lo sepikir ya karena mereka ingin menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan ya. Karena mereka mulai istilahnya berserah kepada Tuhan. Apalagi setelah mereka mengingat apa yang terjadi kepada Yakobus ketika Yakobus dibunuh, dan mereka mulai berpikir ini di luar kepada kekuatan kami. Dan kami hanya bisa datang kepada sumber daripada segala kekuatan, dari sumber yang bisa menolong, yaitu Tuhan sendiri. Jadi ini menjelaskan kenapa jemaat-jemaat itu berdoa dan berdoa karena mereka sudah tahu tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Lalu apa yang terjadi? Pada malam satu hari sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, digambarkan Petrus tidur di antara 2 orang, terbelenggu oleh rantai ya. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dekat Petrus dan bercahaya gitu ya, memberikan tanda kepada Petrus jangan takut dan sebagainya. Lalu pintu terbuka, rantai terbuka, semua terputus. Lalu malaikat itu membimbing Petrus keluar daripada penjara, dan Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu, bahkan Petrus tidak tahu apakah yang terjadi itu benar-benar terjadi atau dia sedang mendapatkan suatu penglihatan atau suatu mimpi gitu ya. Dan semua pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah sampai mereka keluar daripada penjara itu, sampai kepada ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Lalu Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Lalu pergilah
Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus, di mana orang-orang ada di sana dan berdoa ya. Lalu yang terjadi adalah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya cerita ini ya. Ketika dia mengetok pintu gerbang, tok 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 tok, seorang hamba perempuan bernama Rode sebelum membuka pintu bala bertanya siapa gitu, dan mengetahui kalau itu adalah Petrus. Bukannya dia buka pintu, saking girangnya dia langsung lari ke dalam ya, dan kasih tahu semua orang di dalam ruangan itu, ada Petrus, mungkin seperti itu ya. Dan orang yang ada di dalam ruangan itu bilang, kamu menggigau gitu, kamu mimpi kali atau apa gitu ya. Tetapi dia tetap mengatakan itu benar-benar demikian terjadi, atau ada yang bahkan bilang itu malaikatnya, itu bukan Petrus yang sebenarnya. Tapi Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Nah, mengapa sih mereka tercengang? Ada yang tahu arti kata tercengang? Tercengang atau dia kaget ya? Loh, mereka melihat Petrus dan mereka kaget gitu. Nah, menurut kalian apa sih doa yang diucapkan oleh jemaat saat Petrus masih di penjara? Ada yang bisa menebak kira-kira? Kira-kira ketika Petrus sedang di penjara dan jemaat berdoa, mereka doain apa gitu untuk Petrus? Ada yang mau menebak? Ada mencet? Sorry, supaya Petrus diselamatkan. Ada yang lain? Ada yang setuju? Semuanya setuju dengan jawaban Victor supaya Petrus diselamatkan? Gimana Gregory? Maksud saya dia kayak doainnya tentang yang bakal selamatin Petrus gitulah. Oh ya, jadi doa supaya Petrus bisa selamat gitu ya. Nah, tapi lucu ya, saya langsung bayangin coba kamu bayangin. Kalau kita semua berkumpul di sini ya, ayo kita doain Petrus gitu. Terus tiba-tiba Petrus muncul gitu. Terus kita kaget. Kenapa mereka kaget ya? Karena itu kan yang jadi doa mereka ya. Tapi saya pikir mereka tercengang dalam arti mereka kaget gitu ya, bagaimana Tuhan bisa melakukan hal itu gitu ya. Dan sebagai manusia juga yang penuh dengan keterbatasan, menurut saya ketika kita mengetahui sesuatu yang dijawab oleh Tuhan gitu, itu bisa membuat kita terpesona ya, terpana. Wow, begitu luar biasanya bagaimana itu dijawab. Apalagi mereka mempunyai pengalaman bagaimana Yakobus mengalami hal yang berbeda ya. Yakobus justru terbunuh, tapi Petrus yang didoakan kemudian justru Petrus diselamatkan, dibebaskan, dan bisa berkumpul lagi bersama para jemaat. Lalu cerita pendeknya tentang Herodes adalah ketika Herodes tahu kalau Petrus sudah berhasil keluar dari penjara dan sebagainya, dia tidak senang ya, dia marah, bahkan katanya dia menghukum prajurit-prajurit yang bertugas. Lalu pada suatu hari ketika Herodes sedang memakai pakaian kerajaannya, dan dia duduk di atas tahta daripada kerajaannya, kemudian dia berpidato kepada rakyat Yahudi. Kemudian rakyat Yahudi bersorak dan membalas, itu adalah suara Allah, bukan suara manusia. Dan Herodes sebagai seorang raja merasa senang ya. Wah, saya dianggap sebagai seorang Allah, saya adalah Allah. Tapi hal itu tentu tidak menyenangkan hati Allah. Bagaimana seorang bisa mengaku dia adalah Allah? Apa yang terjadi? Di Alkitab mencatat kalau Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan dan kemudian dia meninggal ya pada saat itu juga. Raja Herodes berusaha menyingkirkan orang-orang Kristen. Sorry? Ditampar. Saya rasa konteksnya adalah dia mendapatkan penyakit ya. Kemudian dia sakit dan kemudian dia mati. Dan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan lah ya penyakitnya ya. Oke, lanjut. Raja Herodes berusaha menyingkirkan orang-orang Kristen, tetapi Allah menggunakan caranya untuk menumbuhkan gereja. Kalau kita belajar di Kisah Para Rasul 8, bagaimana Stefanus dikatakan sebagai martir yang pertama ya. Apa yang terjadi pada Stefanus? Dia dirajam, ditimpuk pakai batu ya sampai mati. Di ayat pertama dari pasal 8, Stefanus mati dibunuh. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ini sama seperti apa? Kalau kita boleh ingat.
amanat dari Tuhan Yesus ya. Keluarlah kamu dari sebarkan sampai ke Yerusalem, Yudea dan Samaria ya. Jadi ketika Stefanus mati dibunuh, orang Kristen mulai ya gencar dikejar, dicari dan gitu. Terutama pada saat itu Saulus, ini kalau saat ceritanya Lausereni ya. Dan mereka tersebar. Jadi mereka nggak ngumpulin satu tempat, mereka tersebar sampai ke Yudea dan Samaria. Lalu apa yang terjadi setelah mereka tersebar? Ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Jadi ketika Stefanus Stefanus terbunuh, orang Kristen mulai dicari gitu ya, dan mereka keluar dari Yerusalem, mereka tersebar ke Yudea dan Samaria. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya diam-diam saja? Tidak. Mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi ada hal yang terjadi, ada kebangunan rohani di mana-mana, bukan hanya di Yerusalem. Setelah itu Yakobus dan Petrus. Kita tahu ya apa yang terjadi dengan mereka seperti tadi kita baru cerita. Tapi dikatakan di ayat 5, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lalu saya pikir pengalaman ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu mendorong mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Dan ketergantungan itu bahkan membuahkan hal yang mengejutkan, hal yang membuat mereka, wow, mengapa rencana Tuhan seperti itu ya. Dan ayat 24 dikatakan firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Apa pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh orang Kristen ataupun oleh para rasul itu membuat firman Tuhan semakin tersebar dan makin didengar oleh banyak orang. Allah selalu mendengar doa umatnya, tetapi cara Allah menjawab setiap doa itu berbeda-beda. Saya percaya jemaat juga pasti berdoa bagi Yakobus sebagaimana mereka berdoa untuk Petrus. Tetapi Yakobus, Tuhan mempunyai rencana yang lain, dan begitu juga kepada Petrus. Allah menjawab semua doa. Allah mendengarkan doa umatnya, termasuk kalian, doa kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita sedang mau ujian dan Lause mau ujian sebentar lagi, Lause sakit kepala, tapi Lause berdoa dan minta kesehatan, kekuatan kepada Tuhan, tapi Allah akan mendengar doa kita dan memberikan jawabannya sesuai dengan kehendaknya dan caranya. Oke, Lause bacain ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, pertanyaan pertama, apa sih nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Ada yang mau menjawab? Hector, ayo Hector. Apa, sorry? Boleh diulang Hector? Oke. Ya. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang nasihat, kamu harus perhatikanlah segala sesuatu yang ada kata lah gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kata lah biasanya itu adalah nasihatnya model begitu, coba. Nah, jadi kalau Lause tanya apa sih nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Nah, adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Iya, benar nih kok, Darren. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir, atau lo biasanya kalau ada kata la gitu ya, berdoalah, bersemangatlah. Nah, itu adalah nasihatnya. Oke. Kemudian yang kedua, jadi bukannya khawatir, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau tadi dibilang jangan khawatir. Nah, lawannya apa? Cari lawannya. Ada kata tetapi. Nah, lawannya adalah nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi katanya kalau menurut ini nyatakanlah kita harus berdoa gitu ya, dan berdoa dan bermohon kepada Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana kita harus berdoa? Dikatakan nyatakanlah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah ya ketika kita menghadapi tantangan ataupun kesulitan gitu ya. Kita datang kepada ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah mungkin nggak kamu mengucap syukur dengan sikap seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ucapan syukur kamu adalah dengan sukacita. Terima kasih gitu ya. Atau kamu dengan rasa marah dengan terima kasih juga. Terima kasih, kecuali kamu sinis ya itu, tapi bukan. Jadi ucapan syukur adalah perasaan damai, perasaan sukacita ketika kamu mengalami kesulitan, kamu bawa ke dalam doa dan permohonan, kamu menikmati damai sejahtera. Itu sesuatu yang harus kamu alami. Oke, dengan ucapan syukur. Pertanyaan berikutnya, apa yang pastinya akan Allah berikan? Allah akan memelihara damai sejahtera, udah pasti ya, damai sejahtera. Kemudian siapa yang akan memelihara hati dan pikiran kita? Allah dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Oke, ini beberapa slide terakhir. Oke, Lause mau ingatkan teman-teman, apapun kesulitan yang kamu hadapi, apapun tantangan yang kamu hadapi, Lause mungkin tidak bisa tahu satu-satu gitu ya. Apa sih yang kamu sedang hadapi saat ini, kecuali kalau kamu mau cerita nanti. Percaya kalau Tuhan selalu pegang kendali. God is always in control. Jadi Tuhan selalu memegang kendali. Ketika saya sakit atau keluarga saya ada yang sakit atau kakak saya sakit, papa saya sakit, percaya kalau God is in control. Oke. Ya. Atau misalnya ketika saya sedang mau persiapan ujian dan ujiannya banyak banget bahan yang harus dipelajarin, apa yang saya harus ingat? God is in control. Exactly. Lalu bagaimana kalau pandemi ini? Kalau tadi ada yang cerita, tadi MC-nya ya ketika pujian sudah bilang sudah 2 tahun nih, sudah 2 tahun gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat apa? God is in control. Sebagai orang percaya kita harus percaya bahwa Allah memegang kendali. Allah tidak melepaskan kita sebagai orang-orang percayanya. Dan kalau ini yang paling penting, kalau teman-teman mengalami hal ini misalnya, teman-teman mengalami misalnya di sekolah ataupun dalam sekolah online, ataupun misalnya ada temanmu yang lagi belajar online terus mengirimkan chat-chat yang tidak benar yang membuat kamu merasa tidak aman gitu ya, membuat kamu merasa takut atau apa, artinya kamu sedang dibully. Pertama yang kamu lakukan adalah harus lapor kepada orang tua kamu atau kepada guru kamu, tapi kamu juga percaya Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang pollingnya kedua. Lause mau tanya lagi. Lause kasih kesempatan buat annotate. Semua siap? Bisa beranotate? Tandain kepada kotaknya cuma ada satu sih. Tandain kepada kotak jawaban menurut kamu jawabannya benar. Kepada siapa kita bergantung saat menghadapi masalah? Kotaknya cuma ada satu, jadi jawabannya cuma ada satu. Ayo, annotate, tandain. Kepada siapa? Mau dilingkarin, mau disilang. Oh, Heidi, terima kasih. Wow, nice, Darren. Hector, ya, thank you. Warnanya macam-macam. Semuanya menjawab. Hector kasih tanda panah. Terima kasih. Ada yang jawab Tuhan Yang Maha Esa. Oke, semangat sekali ya. Terima kasih. Ya, benar. Hanya kepada Tuhan saja kita bergantung, dan kita percaya Tuhan yang selalu pegang kendali ketika kita menghadapi masalah. Oke, ini ada yang terakhir sebelum Lause tutup dalam doa.
Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memberikan tiga tips ya. Pertama dia bilang, bersukacitalah senantiasa, artinya mempunyai rasa damai. Tetaplah berdoa, terus berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang kita ketika berhadapan dengan masalah ataupun kesedihan ataupun tantangan, seringkali kita tidak melihat hal-hal lain yang justru sangat baik terjadi dalam kehidupan kita ya. Misalnya Lause tadi pagi mendapatkan informasi kalau ya ujiannya akan seperti ini yang buat Lause langsung stres berat ya. Aduh, kenapa ujiannya seperti ini gitu besok gitu. Tapi Lause lupa kalau hari ini adalah hari Minggu. Di mana hari Minggu adalah apa? Hari yang paling indah ya, hari anugerah di mana kita bisa beribadah. Lause bisa ketemu dengan kalian semua dan Lause lupa mengucap syukur untuk hal itu. Dan Lause juga teringat untuk harus terus berdoa. Ketika menghadapi kesulitan, saya harus ingat siapa yang selalu bisa yang pegang kendali semuanya ini. Sama seperti jemaat tadi ketika Supetrus ditangkap, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah karena percaya hanya Allah yang bisa. Allah memegang kendali atas semua yang terjadi. Nah, jadi ini adalah nasihat dari Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi aku, bagi kita semua. Oke. Iya. Oke, itu sampai segitu cerita kita siang hari ini. Lause akan tutup di dalam doa. Mari kita mengambil. Kapan selesai ya? Akan sebentar lagi kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Habis berdoa selesai kan? Saya mau ibadah yang kedua nih. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memegang kendali atas segala-galanya. Kami hanya manusia yang terbatas Tuhan. Kami menghadapi tantangan, kami menghadapi kesulitan, kami menghadapi rintangan. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau memegang kendali dan Engkaulah yang terus berserta dengan kami. Kami memohon kesulitan apapun yang kami hadapi, baik di sekolah, di rumah, ataupun secara online, Tuhan terus menyertai kehidupan kami dan Tuhan menolong kami. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jika ada anggota keluarga kami yang sakit atau tidak sehat saat ini, ataupun kedukaan yang kami hadapi, Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau yang memegang kendali atas segala-galanya. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Lause serahkan kembali kepada Lause Lianawati untuk pengumuman sebelum kita selesai ya. Oke, thank you Lause Alex. Sebentar lagi ya adik-adik, nggak lama, paling 1-2 menit ya mau selesai ya. Ini kita dapat teman baru nih ya, sepertinya hari ini. Nah, yang namanya itu ya Siela ya. Boleh nggak itunya dibuka? Langsung mau lihat Siela yang mana sih? Lause yang lain bantuin saya dong, lihat dia buka nggak? Karena saya punya ini kecil. Lause Reni kelihatan belum buka. Ada nggak? Dia masih ada ya namanya ya? Masih Lause. Hai Siela. Iya. Nih, Siela kelas berapa Siela? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2. Oh. Pertama kali ya ikut Zoom GKY ya, sekolah minggu. Sheila? Ini bukannya buat kelas 3 sama 4 ya? Iya. Ini kok ganti lah. Gimana tuh? Iya Lause, dia pertama kali Lause. Oh, kelas 2 ya? Kelas 2, iya benar. Kelas 2, Lex, kita mesti iniin dia ke yang ini dong, Lex. Dia minta nomor handphonenya aja, nanti dikasih linknya kali Lause ya.
Iya. Boleh boleh Sudah boleh live ini? boleh tinggalin nomor ininya Oke, saya Sheila, live dulu ya. nomor HP. Ya. Oke. Lausu-lausu adik-adik gimana semuanya ya? Udah dengar firman Tuhan? Ada mau doain apa enggak? Nanti lausu-lausu di sini bisa doa di dalam doa lausu-lausu sendiri. Besok ulangan. Sama hari Besok Selasa ulangan juga. Ah, Selasa ulangan. Oke. Jadi lausu-lausu kita doain anak-anak di dalam doa kita ya. Pokok doa kita di rumah ya lausu-lausu ya. Yang lain kita bantu doa supaya anak-anak kita waktu ulangan ada penyertaan Tuhan ya. Tadi sudah doa Tuhan pegang kendali. Tapi harus ada latihan ya, belajar ya dari kita ya. Oke, kita selesaikan sekolah minggu kita ibadah hari ini. Kita mau doa ya. Nah, ya kita doa dulu ya. Yuk, langsung pimpin doa ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus sudah menyertai waktu kami ini beribadah. Kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi anak-anak ya Tuhan dan bagi lausu-lausu juga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik adanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik ya. Bye-bye.